Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini sudah menjelang siang hari kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan bisa berkumpul di tempat ini, di ruang guru ini, tentu untuk berbagi pengalaman, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Saya Hasis Bayi Selianto SPD MSI, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 10 Bulukumba, akan izinkan kami untuk membawakan materi ini kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentu harus ada perubahan paradigma belajar kita sebagai seorang guru. Ini dari seorang penulis, tentu banyak karya-karyanya mungkin tidak terlalu familiar di kita, tapi diambil sebagai satu pelajaran. Jadi menurut Stephen Covey, yang pertama adalah jika ingin membuat kemajuan perlahan, jadi bisa disimak-simak kira-kira apa. Jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pengetahuan dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Jadi kita disuruh untuk membuka mata terhadap dunia, terhadap seluruh perkembangan-perkembangan yang ada tentunya, dan intinya adalah kita harus update dan adaptif ya terhadap perkembangan zaman. Bapak Ibu, tentu di awal kita ingin memahami bersama dulu apa itu disiplin positif ya. Disiplin positif. Kalau bicara disiplin, yang teringat di kepala kita kira-kira apa ya? Kalau kita bicara disiplin, kebiasaan, tepat waktu, yang ulang tahun. Kalau bicara disiplin di kepala tak, apa yang terbayang? Bukannya hukuman kan? Disiplin positif ini adalah cara untuk mendidik anak untuk mengembangkan kesadaran secara mandiri. Jadi andai kata-kata mandiri tanpa diiringi atau tanpa diiming-imingi oleh hadiah ataupun ancaman atau hukuman. Jadi gambarannya adalah berdisiplin yang dimaksud adalah mandiri tanpa hadiah, tanpa takut, tidak melakukan selain bukan karena diancam oleh gurunya, gitu ya. Itu kesadaran itu yang diharapkan dari disiplin positif. Harapannya mungkin disiplin positif ini seperti gambarannya pernah komite itu tidak usulkan ke komite bagaimana diperbaiki itu pagar supaya tidak manjat anak. Apa tanggapannya komite? Kenapa memang harus pagarnya diperbaiki, gitu ya? Kenapa bukan dalamnya diperbaiki supaya anak-anak diajarkan untuk mandiri sehingga tanpa ada aturan, katanya tanpa ada pagar pun punya itu sekolah jadi. Kenapa? Karena anak punya kemandirian, dia pergi sekolah bukan karena takut dimarahi oleh gurunya karena terlambat, pun pulangnya tidak cepat pulang karena hanya sekedar ikut rutinitas sesuai dengan jam belajar. Itu memang harapannya begitu ya. Harapannya adalah muncul kemandirian itu dan kesadaran dari diri sendiri. Itu harapannya. Ya, bukan berarti bahwa sekolah tidak punya aturan-aturan. Ya, tetap ada. Berikut, disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan ketaatan dan inisiatif diri sendiri yang bersifat jangka panjang
Tentu tujuan jangka panjangnya ini adalah supaya dia bisa menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan serta mana tindakan yang sebaliknya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya adalah jangka panjang bukan hanya bersifat sementara, bukan hanya sekitar bertahan ketika sebagai siswa sebanyak 10 buku, tapi harapannya adalah dia bisa bawa itu sampai di luar. Ya. Jadi tujuan jangka panjang itu yang paling diharapkan. Kemudian mendidik anak tentang pentingnya membangun hubungan yang bertanggung jawab, saling menghormati dan memiliki empati dalam komunitas mereka. Contoh aplikasinya tentu banyak sekali, dan sering kita lihat pada anak-anak. Di sini saya hanya berikan contoh yang paling simpel untuk di area atau contoh di kehidupan sehari-hari bagi anak yang bagi mungkin bapak ibu yang punya anak, bagaimana contoh disiplinnya misalnya membuat anak sadar bahwa membereskan mainan itu akan mempermudahnya saat ingin bermain kembali. Jadi bukan karena takut dihukum, ya. Anak punya kesadaran sendiri. Saya bereskan ini mainan. Kenapa? Karena sebentar kalau saya mau pakai lagi, besok saya mau pakai lagi, itu gampang untuk mengambilnya dan bermain kembali. Jadi bukan karena takut dimarahi oleh ibunya, ya. Bukan karena takut ingin dihukum sehingga rapi. Kapan anak membereskan mainannya karena hukuman? Ya ketika ciri-cirinya adalah ketika orang tuanya tidak ada, pasti dia tidak akan bereskan mainannya, kan? Begitu. Itu contoh daripada bagaimana membuat kesadaran. Kalau hal itu terjadi, berarti itulah sudah ada cerminan disiplin positif pada anak. Berikut, penting untuk mengetahui motivasi perilaku manusia. Maksudnya adalah orang berbuat itu karena ada motivasi, ya. Anak melanggar tidak bisa langsung dicap, ini anak kenapa melanggar, misalnya begitu. Apalagi anak yang barusan melanggar, tidak pernah sebelumnya melanggar. Jadi ada teorinya, harus diketahui dulu apa motivasi anak itu melakukan sesuatu. Katakanlah misal pelanggaran disiplin positif. Dan yang paling rendah adalah yang disebut dengan motivasi eksternal, ya. Jadi kita bagi dua, Bapak Ibu, ada namanya motivasi dari luar atau eksternal, dari motivasi internal. Motivasi eksternal itu adalah, pertama adalah bisa jadi anak melakukan sesuatu karena hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini posisi paling rendah. Jadi ini adalah posisi paling dasar atau paling rendah. Kenapa? Karena anak itu misalnya tidak mengerjakan tugas, karena kalau tidak mengerjakan tugas dia dihukum misalnya oleh gurunya. Tidak ada salahnya juga untuk itu, tapi tentu harus dibarengi dengan kesadaran bahwa itu adalah tugas dia sebagai seorang pelajar, dan itu untuk kebutuhan dirinya. Seharusnya itu yang ditanamkan, bukan hanya karena takut hukuman atau karena tidak nyaman, ya. Meskipun di awal-awal bisa jadi itu jadi motivasi dulu dari awal. Berikut adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini banyak kita berikan, kan? Bahkan sering kita disuruh memberikan apresiasi dalam bentuk uang, hadiah, dan sebagainya. Imbalan. Tidak salah juga diberikan apresiasi macam ini, tapi tentu tujuan utamanya adalah bagaimana supaya anak itu betul-betul berbuat sesuatu karena dia sadar bahwa itu bermanfaat bagi dirinya, ya. Jadi tidak salah juga, tapi makanya dalam implementasinya di kurikulum, misalnya dalam rapor kita, itu sebetulnya sudah mulai diturunkan pemberian nilai-nilai itu, ya. Sudah mulai rapor itu dalam bentuk deskripsi. Jadi anak
tidak lagi dikategorikan siapa paling pintar secara akademik, ya, siapa paling pintar secara kognitif, secara psikomotorik dan seterusnya. Berikut motivasi yang bersifat internal dari dalam, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sebagai atau dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapan kita membangkitkan anak itu ada motivasi dari dalam dirinya bahwa dia ingin menjadi orang yang seperti apa yang dia cita-citakan, seperti apa yang diinginkan, menjadi dirinya sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya, dengan nilai-nilai yang mereka sudah percaya. Yang nilai-nilai yang ini adalah nilai-nilai yang sudah tertanam, ya. Karena kita lahir dengan nilai-nilai yang sudah ada sebetulnya. Jadi, penekanannya di sini adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal diri murid. Jadi, tentu kita diharapkan untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan, karena tentu efeknya akan ada. Saya ingat sekali dulu ketika anak-anak, ketika Porseni diberikan hadiah, kasih uang, kasih setiap cabang lomba dikasih uang. Sekarang anak-anak kalau panitia sekarang mau itu akan cari terus itu. Dia merasa iri, kenapa? Karena sudah tidak ada lagi hadiah dalam bentuk uang dan seterusnya. Jadi mereka berkegiatan bukan atas kesadaran terhadap apa yang nanti nilai positif yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Lebih kepada karena ada iming-iming uangnya, ada pujian-pujian, ada nanti mau diumumkan siapa juara 1% ini misalnya, ya. Meskipun itu tidak terlarang, cuma diminimalisir saja. Bagaimana supaya anak itu melakukan kegiatan-kegiatan yang nanti paham apa nilai-nilai yang tercakup atau yang terkandung pada kegiatan-kegiatan dilakukan tersebut. Berikut, penting juga mengetahui kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar yang masuk di sini adalah supaya kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru tidak langsung memponis anak, ya, ketika melakukan pelajaran-pelajaran disiplin yang dilakukan di lingkungan sekolah atau di luar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi itu bacaan itu bahasa Inggris survival. Ya. Survive, bertahan hidup. Jadi ada orang melakukan sesuatu karena dia mempertahankan dirinya, bertahan. Jadi ketika misalnya terjadi pelajaran, ada suatu ketika dalam kelas kehilangan, ada seorang siswa kehilangan sejumlah uang, kemudian dia melapor, ini ada ya, teman kami kehilangan uang. Apa yang mendasar itu? Bisa jadi karena memang anak itu terdesak. Ya, bisa jadi anak yang melakukan itu, dia melakukan karena dia terdesak. Dia tidak makan dari rumahnya, sehingga ketika dia lapar, mungkin berpikir sebentar sampai di rumah juga tidak ada kasihan, maka bisa jadi dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, melakukan pelanggaran disiplin, mengambil barangnya orang misalnya, ya bisa jadi kan dia terdesak. Sama juga ketika kita bisa jadi pukul sama orang, itu kan masuk kebutuhan mendesak, ya, membela diri, ya. Jadi masuk kebutuhan yang mendesak. Jadi kalau anak-anak berkelahi, jangan langsung disalahkan, ditanya dulu baik-baik juga, karena pasti ada kebutuhan dasar yang melatar belakangi sehingga itu terjadi. Jadi ini memang perlu kita pahami baik-baik. Berikut adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini banyak juga oleh anak-anak kita, ya. Biasa ada sesuatu yang murung,
dulunya dia periang, dulunya tugasnya selalu masuk tepat waktu, lalu kemudian kita lihat terjadi perubahan-perubahan yang seperti itu di kelas atau dalam keseharian sehari-hari. Maka kita harus sikapi dengan itu tadi. Kita harus sadari bahwa ada kebutuhan dasar. Bisa jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari anak itu. Ya, jadi apa hubungannya dengan persiapan pembelajaran? Itu tadi ada namanya diagnostik awal. Iya. Harus ada diagnostik awal. Karena bisa jadi kita tidak tahu bahwa anak ini dalam suasana yang tidak nyaman, tentram di dalam rumah tangganya. Bisa jadi ada perceraian di sana, ya. Ya, bisa jadi orang tuanya baru meninggal dunia misalnya. Itu berarti dia kehilangan kasih sayang. Atau merasa tidak diterima. Merasa tidak diterima. Atau tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan, misalnya dalam ketika dia belajar ataupun dalam lingkungan sekolah secara umum. Ada anak sebetulnya potensinya besar, tapi kita tidak perlu libatkan dia, dipandang enteng selama ini karena dia pendiam misalnya. Iya. Itu juga. Jadi usahakan kita berikan tugas-tugas tertentu yang tutup mata dulu. Anggap semua siswa punya potensi, ya. Anggap semua siswa punya potensi dan nanti sebentar kita analisis. Ternyata anak ini diam-diam tapi punya bakat terpendam, bisa saja. Iya, itu maksudnya. Berikut, ada kebutuhan dasar yang memang sifatnya kebebasan. Anak mau bebas. Ada anak yang begitu. Dia menunjukkan kebutuhan akan mandiri, otonomi. Dia mau pilihannya sesuai pilihannya dia. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, buatkan dalam istilah pembelajaran diferensiasi misalnya, kita harus berikan dia kebebasan misalnya memilih minat sesuai dengan minatnya. Dia minat apa yang mungkin dia minat olahraga, ya. Jadi dia berminat di sini dan seterusnya. Hubungkan tugas-tugasnya dia hubungan dengan minat itu. Begitu juga dengan pengumpulan produk atau produk hasil yang dihasilkan daripada pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Bisa disikapi seperti itu. Berikut adalah ada kebutuhan dasar namanya kesenangan. Ada anak memang sukanya bermain, bersenang-senang, ya. Ya. Pokoknya dia suka yang enjoy tanpa ada peraturan-peraturan yang ketat. Itu kesenangan atau fun. Kemudian ada juga kebutuhan dasar namanya adalah penguasaan atau power. Ada ciri-cirinya didapat di kelas itu. Anak-anak yang mau tampil selalu terdepan misalnya, itu ciri-ciri itu anak itu. Ya. Itu dia mau menguasai, dia mau mendominasi, ya. Dia mau tampil berbeda di antara teman-temannya juga. Ya. Ada anak yang seperti itu dan memang ada kebutuhan dasar yang berhubungan dengan penguasaan atau power. Mungkin di kita juga begitu. Jadi kalau mau lihat karakter tadi sini, kita lihat itu dari karakter mana yang biasanya kita berbuat. Kita mau menguasai orang misalnya, harus kita yang jadi. Berarti itu adalah penguasaan atau power. Minta tolong di-cut dulu Pak, karena akan terlalu susah editnya kalau terlalu panjang dalam satu durasi. Susah. Posisi kontrol seorang guru. Coba. Posisi kontrol seorang guru. Kemarin itu sudah mungkin pada pemahaman kita sudah banyak teman-teman yang sudah tahu ini dan membaca beberapa sumber tentang posisi kontrol daripada seorang guru. Dan mungkin juga kita sudah menganalisis masing-masing kita ini umumnya di posisi kontrol di mana kita.
Ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada posisi kontrol sebagai penghukum, ya, penghukum. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada juga posisi kontrol seorang guru sebagai teman, ngajak siswa itu sebagai temannya dia, ya, bercanda. Itu ada juga. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Pemantau ini harus diaturan, ya. Pokoknya ini aturannya. Selalu pada hal-hal yang sifatnya teknis. Ya. Kemudian ada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi posisi manajer inilah yang seharusnya kita menempatkan diri sebagai seorang guru sebagai posisi manajer. Sebentar Bapak Ibu akan kami perlihatkan apa video-video berhubungan dengan posisi kontrol seorang guru ini, dari mungkin contoh-contoh posisi penghukum dan contoh-contoh lain juga, termasuk mungkin menganalisa studi kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan atau di sekolah, untuk menghubungkan bagaimana posisi kontrol seorang guru yang terdapat pada kasus tersebut, sehingga kita diharapkan juga bisa menganalisa dan bisa membuat keputusan-keputusan menempatkan diri kita, ya, di posisi kontrol mana seharusnya kita bergerak. Meskipun tadi memang terkadang juga kita tidak apa-apa menjadi sebagai teman, ya, atau pemantau dan tidak manajer. Jangan jadi penghukum ya, karena menjadi penghukum ini nanti akan berat nanti ke depannya, dan proses-prosesnya akan tentu akan merugikan kita sebagai seorang dan tidak mendidik. Bisa terbaca ini? Bisa ya? Ya, ini tabel bagaimana motivasi dan dari guru ketika misalnya dia posisi kontrolnya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Di sini diperlihatkan kurang lebih ciri-cirinya mungkin. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu lah bagaimana ciri-ciri apa yang biasa dikatakan, apa sikapnya seorang guru yang ada pada posisi kontrol, misalnya sebagai seorang penghukum. Dicontohkan di atas. Biasanya kalau penghukum, pasti dia tegas, menghardik, ya, gitu, menghardik. Kamu lagi, misalnya begitu. Dari kemarin itu terus kerjamu, gitu kan? Push up, pasti menghukum. Sudah belum menghukum sudah ketahuan, ya. Lari ke lapangan. Ya, itu biasanya. Kalau gurunya menghukum dan biasanya diakhiri dengan hukuman, bisa jadi fisik atau juga bisa secara psikis. Nanti kalau kita lakukan hal seperti itu, maka hasilnya adalah itu siswa kita akan berontak, mungkin tunduk-tunduk menunduk itu siswa tak, ya, mungkin diam-diam tapi sudah berasap di kepalanya, simpang-simpang gitu, ya. Nanti akan muncul perilaku-perilaku atau siswa yang menjadi pendendam sama kita, ya. Dan nanti siswanya akan merasa tidak peduli, ya. Dan kemudian nanti akan muncul lagi kesalahan yang berulang lagi. Kenapa? Karena bisa jadi dia hanya takut kepada guru tertentu, ya. Bisa jadi kalau ada Pak Anu, jangan. Kalau tidak ada, bisa dikatakan tidak ada Pak. Ya begitu misalnya kalau ada yang menerapkan pola-pola yang itu. Berikut bagaimana orang berlaku kontrol jika guru misalnya sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Terlihat
ini menunjukkan apa ya, kekecewaan yang mendalam, ya, membuat siswa merasa bersalah. Misalnya kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak, gitu ya. Biasanya kalau pembuat rasa bersalah ini pintar, ini intonasinya biasa lebih lembut sedikit daripada penghukum, ya, pintar. Biasanya ciri-cirinya begitu, ya. Buat rasa bersalah itu, kalau ada siswa tak datang, pertama duduk, sebentar siswa tak jongkok di depan, tak berhasil itu, tak berhasil itu apa, berlaku tak berkotor tak sebagai apa, pembuat rasa bersalah, ujung-ujungnya menangis, dah. Itu. Saya juga tentunya begitu. Iya. Dikaitkan dengan orang tuanya, orang tuamu, tidak kasihan kau sama orang tuamu, begitu kan? Tidak salah, ya, tidak salah juga. Terkadang juga hal-hal begitu juga ada bagian-bagian penting yang bisa juga dilakukan, tapi usahakan cara yang lebih baik. Siswa nanti akan begitu bersedih mungkin, atau minta maaf dan seterusnya. Berikut sebagai teman, ini juga banyak di antara kita. Saya juga biasanya itu teman-teman yang membina kegiatan eskul, biasanya posisi kontrolnya berada di area sini, biasa memperlakukan siswa itu sebagai teman, ya. Ini biasa lebih aman juga bagi kita, karena ketika kita memposisikan diri sebagai teman, biasanya siswa itu gampang diatur, gitu, ya. Agak gampang diatur, kita gampang mengatur dia. Ke kitanya curhat, jalan terus curhat itu. Kalau di perkemahan itu jalan itu, tidak ada rem-rem itu anak. Kalau kita posisi sebagai teman, sambil baring-baring, tidur-tidur, macam kita semua itu. Bukan kita cerita, bukan kegiatan juga. Ya. Itu kalau sebagai teman. Jadi bisa jadi ada kata-kata misalnya lakukan untuk ibunya, gitu. Jangan buat ibu apa namanya kecewa, gitu. Ya, nanti ibu misalnya dimarahi kalau kau tidak lakukan ini, misalnya begitu. Itu lebih bersahabat dia. Jadi itu sekarang lebih bersahabat kepada anak. Tapi tetap saja ada dampak negatifnya terhadap anak. Kenapa? Karena anak akan merasa ketergantungan. Ya. Anak biasanya merasa ketergantungan. Anak nurut pada saat dengan kita, tapi dengan guru lain bisa jadi tidak. Kalau kita suruh, jadi tentu harapan kita sebagai seorang guru yang baik, memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana posisi manajer itu? Pertama adalah guru bisa mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Jadi sebagai seorang manajer, guru itu mengarahkan agar siswa atau murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berikut adalah posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi sebentar akan diberikan contoh-contohnya di video ataupun studi-studi kasus. Oke, berikut adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Berikut keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal, pernyataan keyakinan universal yang dapat atau mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Tentu kalau tentang keyakinan kelas nanti di dalam bentuk kesepakatan kelas itu sudah Bapak Ibu saya lihat sudah jalan, dan bahkan di RPP Bapak Ibu sudah banyak yang langsung mencantumkan
kesepakatan kelas. Jadi tentu kesepakatan kelas ini munculnya adalah kesepakatan antara guru dengan murid di kelas. Bukan kali ini yang membedakan antara kesepakatan dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Kalau dia peraturan berarti sifatnya sudah dibakukan, anak-anak tinggal mengikuti itu. Tapi kalau dia bersifat kesepakatan, berarti itu dari kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid. Tentu kesepakatan kelas ini tidak boleh melanggar secara umum peraturan atau tata tertib sekolah kita. Jangan sampai juga karena ini adalah kesepakatan lalu kemudian kesepakatannya ini tidak sesuai dengan peraturan atau malah melanggar misalnya peraturan atau tata tertib dari sekolah. Kegiatan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal, bukan pernyataan universal, keyakinan universal ya, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan universal yang maksud ini adalah keyakinan atau sikap, termasuk sikap profil pelajaran Pancasila yang ingin dikembangkan di sekolah kita atau ingin diraih di sekolah kita. Berikut restitusi. Kalau restitusi, Bapak Ibu, restitusi sudah biasa dengar sebelum. Kalau saya di awal-awal tidak terlalu kenal itu restitusi. Restitusi ada di guru matematika. Ada matematika pada ini restitusi. Guru matematika ada restitusi kalau matematika. Ya. Kalau restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi cerita dari dosen 2004. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya kembali kepada kelompok ini karena dengan menerapkan ini mereka akan kembali mungkin akan diterima di kelompoknya karena dia sudah menyadari atas kesalahan-kesalahan terhadap apa yang mereka sudah lakukan sebelumnya. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Jadi cara restitusi juga bukan kewajiban bagi kita karena ada juga hal-hal yang tidak bisa juga direstitusi. Ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya itu berat itu juga akan tidak efektif dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang restitusi. Restitusi pokok pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang melanggar keyakinan kelas pada kelompoknya dengan pemahaman diri yang lebih baik lagi. Ini segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini disebut segitiga restitusi karena begitu ya, ada 3 langkah yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah di dasar segitiganya ada menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas, biasanya guru itu ya di bagian bawah di dasar biasanya muncul kalimat-kalimat yang sifatnya kayak menghibur kepada anak ya. Semua orang itu pernah bersalah, itu dihiburi begitu anak-anak ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu misalnya, bapak juga atau ibu juga dulu pernah berbuat seperti bisa begitu ya. Itu namanya distabilkan identitasnya anak.
Jadi bukan langsung di skap, kamu mentong yang salah. Ya. Kita mentong yang selalu berbuat begitu. Kita mentong yang selalu buat onar misalnya, selalu terlambat. Ditanya baik-baik dulu. Berikut validasi tindakan yang salah. Pada proses validasi tindakan yang salah, nanti di sini guru biasanya memvalidasi tindakan salahnya dengan mengatakan kamu tentu punya alasan melakukan ini. Nah, ya. Apa alasan tak? Misalnya kalau bahasa aja, ya, kenapa memang kita lakukan? Ada apa yang terjadi? Bagaimana keluar data? Misalnya begitu. Dihubungkan begitu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Atau ada cara lain selain ini yang bisa kamu lakukan yang lebih sifatnya lebih efektif misalnya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Diingatkan anak bahwa kita ini kan sudah punya kesepakatan kelas, kita sudah punya keyakinan kelas. Jika diingatkan, nak, kalau seperti tadi tindakan tak, ingatkan ada keyakinan kelas yang kita sudah buat, misalnya begitu. Ya mungkin dia sudah katakan, ingat keyakinan apa itu? Dia ingat menghormati, kalau dia tidak misalnya melanggar keyakinan kelas berhubungan dengan penghormatan, menghormati, tidak menghormati teman-temannya di sana atau dengan gurunya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dikasih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membangun, tidak menyudutkan misalnya kepada siswa kita. Ya, segitiga eksekusi. Sebentar ada terapan-terapannya. Jadi guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga diskusi dalam penyelesaian masalah melalui tahapan tadi itu, menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Itu intinya segitiga diskusi. Tentu tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Anak bisa menyadari mungkin kesalahannya dan bisa kemudian mencari cara sendiri, cari kreatif sendiri untuk bagaimana tidak mengulangi kesalahannya dan menyadari konsekuensi yang ada kalau ada konsekuensi daripada tindakan disiplin positif itu, pelanggaran disiplin positif itu. Tadi langkah-langkah segitiga diskusi sudah disampaikan, tinggal mengulangi lagi bahwa yang pertama adalah pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi tadi dihubungkan, jika kita belajar menghubungkan dengan kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi anak sehingga anak berbuat seperti itu, ya. Bagian dasar segitiga diskusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Lagi kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah tadi. Konsep lagi kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Bahwa menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Itu yang saya bilang tadi, bahwa kita harus bisa melihat kenapa anak itu melakukan tindak pelanggaran misalnya. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah berikutnya adalah langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting untuk menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Jadi menanyakan sebetulnya kita nak mau jadi apa, misalnya apa yang kita inginkan, ya.
Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ada pada langkah posisi menanyakan keyakinan. Oke, sebentar tinggal berikan contoh-contoh kasus. Jadi berikut ini Bapak Ibu kami akan berikan contoh penerapan segitiga institusi tadi. Jadi ada video yang sudah diberikan bagaimana contoh-contoh penerapan segitiga institusi di sekolah. Kalau ada permasalahan-permasalahan, ini contoh saja. Nanti sebagai bahan referensi bagi kita bagaimana juga mungkin dalam situasi tertentu kita bisa menerapkan hal seperti ini sesuai dengan konteks yang kita hadapi ini. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah. Saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berubah lebih parah lagi sekarang. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi kalau video tadi itu bagaimana memposisikan diri sebagai manajer, ya, Ibu. Jadi memperlihatkan bagaimana guru itu dengan sabar melihat siswanya, curhat siswanya, kemudian tidak menyudutkan, ya, tidak menyudutkan siswanya, kemudian mencari jalan terbaik. Siswa diajak untuk menyelesaikan sendiri, ya, kreatif mencari jalan sendiri, menanyakan pelanggaran atau keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, ya, dan bagaimana kemudian memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan-kesalahan itu. Untuk berikutnya, Bapak Ibu, kita belajar untuk dari studi kasus yang ada, untuk kemudian melihat
posisi kontrol apa yang diperlihatkan oleh guru pada kasus-kasus yang ada di atas. Mungkin ada 2-3 kasus. Kita akan belajar menganalisis dan coba-coba menemukan sendiri dari kasus-kasus yang ada. Kasus pertama, jadi kita baca dulu nih. Di kasus pertama ada guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk mengajar. Dicarikanlah guru pengganti, namanya adalah Ibu ini guru baru 2 tahun mengajar. Jadi guru pengganti ceritanya ini. Ya. Kemudian pada saat sudah ada di kelas itu, Ibu ini tadi sudah jadi guru pengganti. Beberapa murid perempuan, katakanlah Pipi dan Natali, mengetahui hal itu dan menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Jadi biasanya begitu kalau guru baru, guru pengganti biasa begitu. Jadi anak-anak mungkin tes. Ini tadi berhubungan dengan kebetulan itu. Ada anak-anak yang gitu mau tes kita. Ada yang mau tunjukkan eksistensinya, dia mau dikenal mungkin gitu. Itulah dia dicontohkan dengan sini. Jadi bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu ini di kelas. Ibu ini mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak. Nah, ini ada kata-kata begitu. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai aja Bu. Oh santai saja Dik, saya bisa dulu. Santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Oke. Berikut. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu ini. Jadi dilaporkanlah kedua anak ini. Kemudian Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali ragu-ragu dan membela diri, namun akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Jadi bulannya ragu-ragu dan kemudian kedua anak ini bersedia untuk meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Jadi tidak ada satu kata-kata bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan, jadi minta maaf boleh kalau memang mau sungguh-sungguh minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati oleh Ibu Santi tadi. Jadi ketersinggungannya Ibu Santi bagaimana cara dinormalkan kembali, dalam artian Ibu Santi merasa tersinggung tadi, bagaimana supaya Ibu Santi kemudian merasa kembali dihormati oleh Pipi dan Natali. Baik Pipi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi sudah ada pengakuan tidak sesuai dengan pengakuan kelas. Keyakinan kelas apa itu kalau keyakinan kelas apa yang dilanggar itu Pipi dan Natali? Ribut saat pembelajaran. Apa lagi? Tidak menghargai. Di sini yang tidak dihargai adalah gurunya ya. Ya, itu ini. Ibu Santi kemudian melanjutkan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Berikut. Dipanjang gini. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Jadi sudah ada istilahnya tawaran dari kedua anak ini mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan kegiatan kelas, terutama sikap saling menghormati. Jadi buat tema sesuai dengan tadi keyakinan kelas yang dia langgar, itu tidak menghormati.
dan termasuk bagaimana penerapan kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang dasar mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah yang namanya Pak Hasan itu, bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Maksudnya dia ingin katakanlah menebus kesalahan itu dengan nanti misalnya kalau ada guru yang tidak masuk di kelas, tidak apa-apa boleh lagi masuk gitu ya. Itu maksudnya. Sudah dianggap mereka sudah bisa menyelesaikan masalah itu. Berikut, dalam kasus tersebut atau yang tadi itu, apakah langkah-langkah diskusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi dalam kasus tersebut atau tadi langkah-langkah diskusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Apa sudah ada semacam apa tadi langkah pertama? Apa tadi langkah yang pertama? Menstabilkan identitas, ya. Ada tadi tidak tersirat menstabilkan identitas. Biasanya kalau menstabilkan itu bisa jadi, misalnya itu bisa kau lakukan, ya. Ada tadi kan tersirat kata-kata itu. Coba kita lihat ya. Apalagi langkah diskusinya dari 3 langkah diskusi. Apa ada langkah memvalidasi tindakan yang salah? Memvalidasi tindakan yang salah ya? Ada. Menanyakan, ya, memvalidasi tindakan salah tadi ada ya. Apakah ada menanyakan keyakinan? Ya, ada tadi tersirat keyakinan terus apa yang kamu langgar gitu ya. Sampai dijawab tidak menghormati dan seterusnya. Coba kita lihat kesimpulannya. Ya, kurang lebih itu langkah-langkah yang dilakukan tadi oleh Ibu Santi dalam menerapkan segitiga restitusi, ya. Jadi ada menstabilkan identitas. Tadi Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Seperti itu ada langkah-langkah menstabilkan identitas. Kemudian juga termasuk memvalidasi tindakan yang salah tadi. Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh dilakukan asal mereka mau sungguh-sungguh meminta maaf dan seterusnya. Bu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati tadi oleh Bu Santi. Kemudian menanyakan kegiatan kelas. Ya, Bu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan dan tadi juga ada mengatakan bahwa keyakinan kelas apa yang dilanggar. Oke, dua kasus saja. Ada di kasus kedua, ini biasa juga terjadi, ya. Kasus kedua ini adalah seorang anak yang bernama Sabrina terburu-buru ke sekolah, kemudian lupa menggunakan sepatu sesuai dengan peraturan sekolah ya. Ya, bisa dibaca-baca dulu ke bawah. Sudah? Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu, ya, termasuk warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Setelah tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh dari sekolah atau jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat,
Salah pula warna sepatunya. Mungkin lebih tegas dari itu lagi kan, saya kan tidak, bukan saya pelaku utamanya. Kalau pelaku utamanya sudah, itu kata-kata bentakan ya, bentakan. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Jadi suruh buka sepatunya itu anak ya. Lanjutannya Sabrina jadi anak ini tetap minta maaf kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya, dan malah berjanji dia akan tidak mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Kamu telah melanggar peraturan sekolah, begitu kata Pak Lukman. Pokoknya tidak ada maaf begini. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah, ya. Sudah dikasih tindakan. Letak apa namanya itu tindakan. Sabrina pun dengan berarti mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Jelasin ya, jelas posisi kontrol apa yang dilakoni oleh Pak Lukman. Gua sendiri sebagai apa itu? Penghukum ya, penghukum jelas sekali penghukum. Apa tadi cirinya itu penghukum? Bentar, kasar ya, apa tegas ya? Mungkin bukan di kasar gitu ya. Kalau guru tidak mungkin kasar. Tanda petik kasar. Ya. Kemudian sudah ada memang tadi hukum kan? Ya, disuruh buka sepatunya. Tidak apa? Ya, dan menerima alasan mau pulang ambil sepatu bisa diantar kalau mau diantar katanya. Mungkin juga ini Sabrina barusan kan, mungkin ada juga sesuatu begitu yang memang tiap hari, ya tiap hari melanggar begitu. Ini Sabrina tidak, Sabrina ini memang tergesa-gesa, lupa. Dia sudah minta maaf, mungkin tergesa-gesa. Mungkin ini tadi harus diketahui apa kebutuhan anak yang tidak terpenuhi mungkin di rumahnya gitu. Itu yang harus yang langsung pada aturan. Pokoknya tidak warna sepatumu ini tidak ada waktu untuk konfirmasi, itu ceritanya penghukum ya. Jadi bukan penghukum seperti yang kita lakukan bahwa sudah tiap hari itu konsekuensi ya. Kalau sudah tiap hari melanggar begitu, itu konsekuensi misalnya diambil sepatunya itu adalah satu bentuk konsekuensi saja. Iya, tapi ini anak tadi diperlihatkan bahwa Sabrina itu memang dia tergesa-gesa. Dia pun sudah minta maaf, tapi tidak ada maaf yang diberikan. Kemudian ini tadi dia merasa malu dan tidak bisa menggunakan sepatu seharian di sekolah. Itu berkati contoh-contoh yang berikan. Ada banyak kasus sebetulnya, tapi saya kira cukup. Ya, itu bisa dicocokkan dengan jawaban Bapak Ibu. Itu pun di atas juga tidak benar 100% juga. Jadi Bapak Lukman mengambil posisi sebagai penghukum sama yang kita tadi kesimpulan kita. Indikator sikap itu adalah Pak Lukman langsung memberikan hukuman dan memberikan kesempatan Sabrina untuk menjelaskan lebih jauh atau lebih lanjut. Pak Lukman sepertinya bernada keras, jadi membentak gitu. Ini kan bukan video, kalau video mungkin sudah keras. Kemudian Pak Lukman memberikan hukuman kepada Sabrina yaitu melepas sepatu seharian. Jadi sudah ada bentuk penghukuman. Itu dinilai terlalu berat dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan. Mungkin istilah berat ringan itu juga tergantung daripada anak ini sudah pernah melakukan kesalahan yang sama atau belum. Kalau ini kan belum, jadi ini masih dianggap tidak sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan. Saya kira itu
ikat dulu. Yang biasa kita mungkin juga sering terjadi di lingkungan sekolah kita, kasus-kasus termasuk tadi sudah ada video-video contoh daripada penerapan segitiga restitusi, dan barangkali selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang memberikan tanggapan atau berbagi pengalaman mungkin tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Ya. Oke, dipersilakan Bapak Ibu yang memberikan tanggapannya. Kata mati. Silakan. Ya, Ibu Ulfa. Oke, ya, Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Setelah menyimak pemaparan dari Bapak tadi terkait disiplin positif sebagai penerapan dari budaya positif di sekolah, ada 2 poin yang tadi ingin saya perjelas Bapak tentang restitusi dan tadi perilaku kontrol sebagai guru. Karena ini sangat erat kaitannya dengan peran kita sebagai guru. Yang pertama terkait dengan segitiga restitusi. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa tahapan dalam segitiga restitusi ini yang terdiri dari 3 itu bisa kita lakukan kepada peserta didik, namun ada juga peserta didik tertentu yang tidak bisa kita terapkan segitiga restitusi ini karena tentu saja tergantung dari seberapa besar kesalahan atau permasalahan yang diperbuat oleh peserta didik itu dan intensitasnya seperti apa. Bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini di lingkungan sekolah kita supaya bisa menciptakan budaya positif sehingga kita di lingkungan sekolah ini merasakan tenang, nyaman dan belajar dengan baik. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan posisi kontrol kita sebagai guru, terutama sebagai penghukum, karena kita seringkali termasuk saya mungkin sendiri terkadang memposisikan diri sebagai penghukum kepada peserta didik kita. Dalam hal ini ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan berkali-kali, padahal sudah disampaikan sebelumnya bahwa hal tersebut itu tidak benar dan sudah diperselanjutkan. Ya, silakan Pak Ji. Terima kasih Pak. Di manajer restitusi tentang apa guru sebagai penghukum. Tadi kalau Ibu Ulfa tanyakan bagaimana sikap gurunya ya. Nah sekarang, bagaimana sikap siswanya kalau supaya dia tidak berkali-kali yang dilakukan. Nah bagaimana kalau gurunya yang begitu, karena kita kan manusia biasa, namanya juga manusia biasa seperti yang saya lakukan. Ini dalam waktu enjoy saja tiba-tiba emosi naik. Padahal dia hanya ketawa dan melakukan hal-hal yang sudah disepakati untuk tidak dilakukan, tapi dia lakukan. Terus saya gurunya langsung, kamu keluar. Nah, dia langsung menghukum begitu. Nah, apa yang harus dilakukan kalau saya seperti itu? Makasih Pak. Oke, makasih banyak. Super sekali pertanyaannya. Dan itu apa ya? Fakta apa namanya? Iya, faktual ya, faktual betul. Ini kan terjadi fakta yang terjadi di lapangan karena sepakat Baji, kita sebagai manusia biasa. Pak Isra juga. Kalau saya juga betul Pak Isra tiap hari. Itu di hari yang pakai sepatu putih. Besok itu jelas orangnya. Suruh diambil sepatu putihnya, ada panggil sepatu putihnya yang lain. Iya, itu faktanya di lapangan dan nyambung dengan apa tadi yang dikatakan oleh Ibu Ulfa, tapi itu dari siswanya, bagaimana itu siswa supaya disadarkan ya. Iya, bagaimana betul itu betul itu adalah pekerjaan yang super berat kalau saya rasa ya, pekerjaan berat sekali dan pasti setiap orang memiliki cara, tapi untuk ada satu cara yang paling jitu untuk menyelesaikan itu masalah saya tidak. Kenapa? Karena guru itu bukan benda mati ya. Guru bukan benda mati. Guru yang bisa jadi guru di kelas siswa di kelas ini bisa diatasi dengan cara ini, tapi di kelas lain itu tidak bisa diatasi dengan cara yang seperti ini. Jadi itu memang tangannya cukup berat.
Tapi tentu sebagai langkah awal adalah itu yang pertama dulu adalah tentu kalau di guru penggerak itu namanya mulai dari diri. Jadi pasti semua hal-hal yang seperti ini kita kembalikan dulu ke diri masing-masing. Tidak pelanggaran atau pelanggaran disiplin yang terjadi di lingkungan sekolah kita kan banyak juga dipacu oleh itu cerminan siswa terhadap gurunya juga. Ada juga yang begitu, cermin siswa terhadap gurunya, misal kedisiplinan. Nah itu, jadi misalnya kalau kan saya katakan ada juga yang berhubungan dengan bagaimana dulu menampakkan perilaku yang baik, teladan kepada peserta didik. Itu hal mendasar dulu. Itu saya kira memang kewajiban kita semua seperti itu. Harus menyadari bahwa kita ini adalah seorang guru penuh dengan tanggung jawab. Yang kita hadapi itu bukan benda mati. Memiliki karakter yang berbeda-beda. Di grup penggerak dikatakan sebagai perilaku yang unik. Masing-masing ada punya perilaku yang unik satu sama lain, beda-beda. Jadi itu yang pertama dulu. Jadi mulai dari diri kita masing-masing, menyadari tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Kemudian itu tadi, anak sudah diberikan berkali-kali teguran, berikut bersalah lagi. Iya. Maka pertama adalah tentu meskipun kita sudah tidak diarahkan untuk membuat penghukuman, ya, penghukuman, tapi tetap saja ada namanya konsekuensi, Bapak Ibu. Ya, tetap saja ada namanya konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi sekolah juga tidak boleh berputus asa bahwa biarkan saja begitu karena tidak bisa menghukum, tidak. Kita juga tetap bisa berikan konsekuensi terhadap pelanggaran yang ada. Tentu ini adalah tetapi biasanya ukuran konsekuensinya ini adalah tetap saja didiskusikan dengan sang pelanggar tadi atau anak tadi yang melanggar tadi. Berikut Ibu Haji, tadi Ibu Haji? Ya gurunya, ini tadi. Kita ini manusia biasa loh, begitu. Iya. Sudah berkali-kali bisa ditegur. Kita juga punya permasalahan yang ini. Iya. Dari rumah mungkin sudah sumpek juga, apalagi tanggal tua iya, gajian belum mau masuk, yang lain juga tidak mau cair misalnya. Lalu dihadapkan lagi dengan permasalahan yang seperti di kelas. Ya itu biasanya kan pasti biasa meledak begitu, seperti kita bilang tadi. Ya, mungkin kita biasa juga ada spot yang begitu, tapi kalau saya pribadi harus memang pintar-pintar menahan emosi memang. Ya, pintar-pintar menahan emosi dan semoga tugas-tugas kita ini jangan sampai kita terbawa emosi yang berlebih. Nanti kalau emosi kita itu tidak terkontrol, itu usahakan kita bisa dari cepat Ibu mindfulness, tarik nafas dalam-dalam 3 kali gitu sampai itu. Jadi karena waktunya sudah masuk waktu salat duhur, kita sudah salat duhur dulu dan sekaligus sekira demikianlah perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu dan semoga saja kita ini bisa menerapkan budaya positif di lingkungan pembelajaran di sekolah kita ini. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rani, bisa kita bicara sebentar? Pak, ada apa ya Pak? Saya mendengar dari bahasa Inggris bahwa Rani ini sering membolos materi pelajaran bahasa Inggris. Mungkin ada yang mau bicara sama Bapak. Sebenarnya Pak, saya tidak terlalu suka belajar bahasa Inggris. Saya lebih suka belajar IPA. Saya mengerti bahwa dengan keadaan itu
tapi banyak bahasa Inggris pelajaran yang penting, banyak pelajaran-pelajaran lain, apalagi orang itu suka pelajaran pelajaran itu kan banyak literasinya berhubungan dengan bahasa Inggris. Rani bolos itu bukan pilihan yang tepat. Jadi bahasa Inggris itu pelajaran cukup penting. Fatma itu bisa kecewa. Selain kurang memahami bahasa Inggris, mungkin kamu kesulitan di sini. Ceritakan sama Bapak. Ya Pak, sebenarnya saya kurang memahami materi bahasa Inggris, terutama grammar. Oh begitu, jadi mungkin ada cara untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin saya akan coba belajar serupa atau minta tolong dari sepupu yang kuliah sastra Inggris. Bahasa Inggris bagus sekali. Saya sangat Oh iya Rani, ada apa? Dulu Pak, saya sudah meminta maaf kepada Bu Fatma Iya. dan beliau memaafkan saya serta mau membantu saya untuk belajar bahasa Inggris lagi. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali mendengarnya. Jangan berhenti belajar. Saya sudah mendukung terus lagi dari hubungan baik yang lain maksudnya. Ambo, Cimbang, sepertinya kalian kembali mengalami kesulitan lagi. Akan terjadi. Saya sudah berusaha sekuat tenaga Pak, tapi karena adanya tes tambahan, saya sering begadang dan juga lambat bangun pagi. Kalau Cimbang, Alhamdulillah Pak, saya merasa lemas sekali. saya mengerti perasaan kalian mengatur waktu antara belajar, istirahat di rumah, dan juga tambah les sore mungkin pasti sesuatu hal yang susah bagi kalian. Tapi saya yakin kalian bisa menemukan solusi yang tepat. Selain karena kelelahan akibat mengikuti les sore, apakah ada hal lain yang membuat kalian susah bangun pagi? Saya merasa kurang tidur Pak. Saya kadang bingung untuk belajar untuk les dan tugas sekolah Pak. Oke, saya mengerti. Jadi masalahnya bukan hanya bangun pagi, tapi untuk mengatur cara mengatur begitu waktu secara keseluruhan. Kira-kira apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Saya akan membuat jadwal di rumah dengan baik. Kalau coba, Saya juga akan mencoba membuat jadwal yang lebih baik. saya akan selalu mendukung kalian. Jika misalnya kalian kesulitan dalam zaman pagi itu menghubungi bapak kalian. Terima kasih Pak. Kami berjanji tidak akan mengulangi lagi Pak. Terima kasih. Saya baik. Saya merasa sangat dihargai ketika Pak Asis berbicara dengan saya. Awalnya saya takut Pak Asis akan memarahi atau menghukum saya, tetapi beliau hanya mendengarkan alasan saya serta memberi saya solusi bahwa pentingnya pelajaran bahasa Inggris untuk masa depan saya. Pak Asis tidak hanya melihat kesalahan saya, akan tetapi beliau memberikan solusi serta dukungan sehingga membuat saya lebih bersemangat untuk belajar bahasa Inggris. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Asis karena telah memberi saya dukungan serta solusi tanpa membuat saya merasa dihakimi.